cinta itu bukan cinta kalau kita memperhitungkan biaya harga dari pemberian kita. Ingat waktu pacaran dulu, ingat kalau kita punya kekasih, kita punya pacar, kita berikan segala-galanya tanpa hitungan. Baik uang kita kasih, baik barang-barang yang mahal kita kasih, sesuatu yang mahal dan kita tidak hitung-hitungan karena kita cinta. Tapi ada juga orang antara cinta dan kebodohan itu tercampur saudara. Karena terlalu cinta maka kebodohan akan datang. Karena terlalu cinta maka dia berikan segala-galanya tanpa memikirkan bahwa apa yang dia beri itu kepada orang yang salah. Jadi Bapak Saudara, kalau kita cinta sama Tuhan, kita nggak hitung-hitungan. Amin. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita nggak hitung-hitung waktu. Amin. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita nggak hitung-hitung kalau mau ibadah, kita nggak hitung-hitung kalau mau berdoa, kita nggak hitung-hitung kalau kasih persembahan sama Tuhan. Untung nggak ya, rugi nggak kalau saya kasih persembahan sama Tuhan? Kita melayani Tuhan, untung nggak ya kalau saya melayani Tuhan? Kalau kita cinta Tuhan, kita melayani. Kita melayani nggak hitung-hitungan. Pelayanan apapun itu berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Saya percaya kalau kita cinta Tuhan, kita nggak akan rasa rugi. Meskipun dalam pelayanan kita akan mengalami banyak kerugian, tapi kita tahu kita untung di dalam Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan sapa Tuhan setiap pagi. Setiap malam juga kita akan sapa Tuhan. Kita beri waktu kita beri segala-galanya. Apa yang ada pada kita, apa yang ada pada kita berikan sebagai persembahan yang termahal bagi Tuhan. Tidak berbicara soal kondisi dalam keadaan yang sulit, keadaan yang ekonomi yang sedang menurun, kita tetap mempersembahkan persembahan yang termahal. Daud waktu dia dikejar-kejar, waktu dia di gua adulam, waktu dia dalam keadaan susah, Daud tetap mempersembahkan persembahan yang mahal. Puji-pujian dia naikkan dalam kesesakan, dalam kesulitan. Daud tetap mempersembahkan penyembahan yang termahal. Kita dapat memberikan sesuatu yang mahal. Tidak berbicara saja soal benda. Kita dapat memberikan benda, kita memberikan pemberian kita, baik secara materi maupun segala sesuatu dapat kita berikan kepada Tuhan dalam pekerjaan Tuhan pun. Tapi kita dapat memberikan sesuatu yang mahal, sesuatu yang rohani, penyembahan yang mahal, hati yang besar, hati yang tulus kita dapat berikan kepada Tuhan. Hati yang mau mencari Tuhan, kita dapat berikan kepada Tuhan. Amin. Hati yang mengasihi, saya catat begini, hati yang mengasihi menilai bahwa tidak ada persembahan yang terlalu berharga untuk kita berikan kepada Kristus. Persembahan apa sih? Kadang orang terlalu memegangkan pemberiannya. Saya kan sudah memberikan besar buat pekerjaan Tuhan. Saya sudah berikan hidup saya buat Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah doa puasa. Kadang orang terlalu bangga dengan pemberiannya. Saya sudah berikan hidup saya melayani dari pagi sampai malam buat Tuhan. Tapi saudara, pemberian kita tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan yang mahal, yang besar, yang tinggi nilainya. Yesus berikan nyawanya bagi kita semua. Amin. Itu satu pengorbanan pemberian yang terbesar, kasih Allah yang terbesar. Tidak sebanding dengan pemberian kita. Jadi kalau kita memberi sama Tuhan, jangan berpikir itulah pemberian yang besar, pemberian yang mahal. Siapapun engkau orang kaya sekalipun, engkau seorang yang banyak uang sekalipun, pemberianmu tidak ada artinya ketika engkau memberi dengan kesombongan, dengan ketinggi hati. Sebab pemberian Allah, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, coba kalau Tuhan ambil matahari, Tuhan gak berikan matahari kepada kita semua. Tuhan memberikan matahari bagi orang jahat maupun bagi orang yang baik, bagi orang yang jujur. Bayangkan kita akan hidup dalam kegelapan, sumber energi tidak ada, maka manusia akan hidupnya hancur-hancuran karena Tuhan ambil pemberiannya. Matahari adalah pemberian Tuhan yang kita tidak sadari. Matahari adalah sebuah anugerah Tuhan. Terlebih anak manusia, Yesus Bapa di surga memberikan Allah, memberikan Yesus sebagai pemberian, hadiah yang terindah, hadiah yang termahal. Amin. Jangan hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Amin. Melayani sekecil apapun, pemberian apapun, Tuhan pasti perhitungkan. Saudara, ada salah satu parfum yang sangat mahal. Dan parfum ini saudara, ada parfum termahal di dunia, harganya miliaran. Namanya parfum DKNY, ya, atau Golden Delicious $1 million.
Jadi saudara, satu botol ini ya sekitaran 1 juta US dollar, sekitar 15,3 miliar per botol. Mahal sekali parfum ini saudara. Jadi parfum ini memecahkan rekor dengan harga termahal di dunia, diciptakan oleh desainer terkenal DKNY yang bekerja sama dengan desainer perhiasan terkenal Martin Case. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhiasan ini sangat mahal, ya parfum ini sangat mahal. Dan alasan utama untuk harganya yang selangit adalah botol parfumnya yang berisi berlian kanari kuning 2,43 karat, berlian ruby paraiba, kemudian berlian green, semua saudara sangat mahal harganya. Kemudian setiap batu ditempatkan dengan hati-hati dan seluruh proses pembuatannya memakan waktu sekitar 1.500 jam. Tapi Bapak Ibu Saudara, semahal-mahalnya parfum di dunia, semahal-mahalnya barang termahal di dunia, tidak sebanding dengan pemberian Maria yang tulus kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemberian yang termahal kita dapat berikan kepada Tuhan. Bukan berbicara soal benda-benda saja, bukan berbicara soal barang-barang yang mahal saja, tapi kita dapat mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan dikatakan, itulah sebagai penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang sejati bagi Tuhan. Amin. Kita dapat memberikan penyembahan yang termahal, kita dapat memberikan persembahan yang termahal kepada Tuhan saat kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kekudusan itu mahal nggak Bapak Saudara? Mahal. Hidup kudus mahal, hidup dalam kemurnian itu mahal. Jadi kita perlu mempersembahkan tubuh kita, yaitu tubuh yang mahal. Jangan sia-siakan dengan perbuatan dosa. Saya lanjut. Tindakan Maria ini merupakan pengorbanan besar karena minyak narasum murni itu sangat mahal harganya. Jadi ini merupakan suatu iman dan pengabdiannya kepada Tuhan, merupakan teladan tertinggi dari apa yang diinginkan oleh Allah dari orang percaya. Jadi Maria menunjukkan satu pengabdian, satu teladan yang tertinggi, bahwa Maria mempersembahkan persembahan yang termahal bagi Tuhan Yesus.